adik-adik, selamat hari Minggu ya. Wah, Kak Evi tidak sabar lagi memuji Tuhan bersama adik-adik di rumah masing-masing. Langsung saja kita menyanyi sebuah pujian yang berkata, Kau dan aku, satu keluarga Allah. Pujian ini mengatakan, kita adalah satu keluarga di dalam Yesus Kristus. Kita memiliki satu iman, satu pengharapan, dan satu kasih. Langsung saja kita menyanyi lagu ini bersama-sama. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Dalam satu iman, faith, satu pengharapan, hope. Dalam satu kasih, love, satu kasih Tuhan. One faith, hope and love. Kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Kau dan aku satu keluarga Allah jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. Jadi bait Allah yang kudus. One faith, hope and love. Anak-anak, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Irna. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat sebuah pujian yang berkata, Bersama Menyembah. Pujian ini mengatakan, ketika kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus di dalam hati kita, maka kita adalah keluarga Allah. Kita akan bersama-sama menyembah Yesus dan melayani Yesus. Bersyukur
Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, kami masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk memuji Tuhan. Dan saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami semua, siapkan hati kami, pendengaran kami, pikiran kami, supaya tertuju kepada Yesus. Ampuni salah dan dosa kami ya Allah, dalam nama-Mu, firman yang hidup itu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam adik-adik, apa kabarnya hari ini? Ya, semuanya pasti luar biasa. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Efesus pasal yang kedua, ayat 11-22. Tema firman Tuhan hari ini adalah moralitas dan spiritualitas untuk kesejahteraan. Ayat hafalan hari ini terdapat di dalam Roma pasal yang ke-6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita merenungkan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 11-22. Efesus adalah sebuah kota di Asia Kecil yang menjadi daerah perdagangan dan penduduknya mayoritas orang Yunani. Efesus adalah pusat penyembahan Dewi Artemis dan pusat daripada kebudayaan Yunani kuno pada saat itu. Dan waktu itu Efesus lahir dan bertumbuh oleh penginjilan Rasul Paulus. Nah, hal ini menjadi masalah baru karena kekristenan lahir dari latar belakang orang Yahudi, tetapi di pihak lain kekristenan bertumbuh di kota Efesus yang didominasi oleh orang Yunani. Nah, pola berpikir di saat itu di kalangan orang Yahudi, mereka seringkali meremehkan orang non-Yahudi atau orang Yunani. Sehingga ketika mereka sudah bertobat percaya Tuhan Yesus, mereka menjadi orang Kristen yang sulit bergaul dengan orang Yahudi. Orang Yahudi merasa mereka hebat karena mereka adalah orang-orang yang bersunat secara jasmani, sedangkan orang non-Yahudi tidak bersunat. Namun Rasul Paulus mengingatkan bahwa inilah suatu tembok pemisah antara orang Yahudi dengan non-Yahudi. Tembok pemisah itu ditandai dengan istilah bersunat dan yang tidak bersunat. Tapi Rasul Paulus mengingatkan bahwa sunat secara lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia tidak penting. Yang penting adalah sunat hati, bagaimana seseorang hidup sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan apa yang Kristus mau. Nah, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, kita dipersatukan di dalam Kristus melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Yesus menebus dosa kita dengan darahnya yang tercurah ketika Ia mati di kayu salib. Kita semua adalah saudara, kita semua adalah keluarga di dalam Allah. Jadi tidak ada tembok pemisah. Kematian Tuhan Yesus menjadi pemersatu supaya kita sama-sama hidup damai seorang akan yang lain. Inilah yang sangat Tuhan inginkan dalam hidup kita. Karena semua orang membutuhkan Tuhan Yesus. Orang kaya, orang miskin, anak kecil, orang tua, semua orang membutuhkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena itu, Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa di sorga, menuju hidup yang kekal di sorga. Nah, jadi kita semua adalah keluarga Allah. Seperti pujian yang kita naikkan di awal tadi, kau dan aku satu keluarga Allah di atas dasar Yesus, batu penjuru. Semua anggota gereja, mereka dipersatukan oleh kasih Kristus dengan darahnya yang kudus, karena gereja dipanggil menjadi alat Tuhan yang menyaksikan kasih Kristus di tengah-tengah dunia. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, Kristus telah mengerjakan pembebasan bagi kita melalui pengorbanannya. Itu semua adalah anugerah yang besar, anugerah yang telah diberikan kepada kita. Kita yang adalah orang berdosa telah dimerdekakan oleh Tuhan dari dosa. Harusnya kita yang mendapat hukuman dosa dan hukuman maut, tetapi Tuhan menyelesaikan semua itu di atas kayu salib. Pembebasan Kristus
menolong orang-orang percaya untuk membangun kesejahteraan dengan hidup yang baru. Kita harus memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memiliki spiritual, hubungan yang baik dengan Allah, dan memiliki relasi yang baik dengan sesama, memiliki hubungan yang baik dengan teman kita, dengan saudara-saudara kita. Walaupun kita berbeda agama, kita harus menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah dunia. Dan kita harus mengisi kemerdekaan yang telah dianugerahkan oleh Allah dengan hidup berkenan kepada Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, beberapa hari yang lalu kita sudah merayakan 17 Agustus, di mana bangsa Indonesia terlepas dari penjajahan. Bangsa Indonesia merdeka. Nah, kita pun sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Untuk itu, Tuhan mau supaya kita hidup memiliki perilaku tingkah laku yang baik. Di sekitar kita kan masih banyak orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Sehingga ketika kita berperilaku baik, kita menyenangkan hati Tuhan, maka orang lain yang ada di sekitar kita akan melihat bagaimana hidup kita, sehingga kita bisa menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia di tengah dunia ini, supaya melalui hidup kita nama Tuhan Yesus dimuliakan. Nah, jadi apa yang dapat kita pelajari hari ini? Ya, kita harus menggunakan kemerdekaan itu dengan memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan secara spiritual, dan memiliki hubungan yang baik dengan sesama. Secara moral kita berperilaku yang baik, bertingkah laku yang baik, hidup damai dengan semua orang. Tidak ada lagi perbedaan. Semua kita membutuhkan Tuhan Yesus karena kita telah ditebus dengan darah yang mahal. Kita hidup dalam persekutuan yang baik dengan Allah dan dengan sesama. Tuhan Yesus memberkati. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat hari Minggu. Salam.